Halo semuanya, selamat datang di video presentasi kami hari ini. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Akbar Radiansyah, Rafif Muhammad Anwar, saya sendiri sebagai pembukaan, Dina Zanuar Dwi Taruna, dan Bayu Zikriansyah. Kita akan membahas materi matematika yang sangat fundamental dan menarik, yaitu mengenai koordinat, persamaan, dan grafik. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita mulai dari sejarahnya. Sebelum itu, saya ingin bertanya kepada kalian, tahukah kalian siapa yang menemukan sistem koordinat ini? Yap, sistem koordinat Kartesian diperkenalkan oleh seorang filsuf sekaligus matematikawan hebat asal Prancis bernama René Descartes pada abad ke-17. Penemuan ini dianggap sebagai revolusi besar dalam dunia matematika karena berhasil menjembatani dua cabang ilmu yang sebelumnya terpisah, yaitu aljabar dan geometri. Berkat konsep ini, kita sekarang bisa menggambarkan rumus-rumus aljabar ke dalam bentuk visual atau geometri. Sekarang mari kita bedah bagaimana bentuk dari bidang koordinat Kartesian itu sendiri. Secara mendasar, bidang ini dibentuk oleh dua garis bilangan yang saling tegak lurus. Garis horizontal disebut sumbu X atau absis, di mana nilai positif bergerak ke arah kanan dan nilai negatif ke kiri. Sedangkan garis vertikal disebut sumbu Y atau ordinat dengan nilai positif ke atas dan negatif ke bawah. Titik potong di antara kedua sumbu ini dinamakan titik pusat atau origin, memiliki koordinat 0,0. Setiap posisi titik di bidang ini akan selalu ditulis dalam pasangan terurut, yaitu X, Y. Karena adanya dua sumbu yang saling berpotongan tadi, bidang koordinat ini terbagi menjadi 4 daerah yang kita sebut sebagai kuadran. Kuadran 1 berada di posisi atas kanan, di mana nilai X dan Y keduanya bernilai positif. Kuadran 2 berada di kiri atas, di mana X bernilai negatif dan Y bernilai positif. Kuadran 3 berada di kiri bawah, di mana baik X maupun Y sama-sama bernilai negatif. Dan terakhir kuadran 4 di kanan bawah dengan X bernilai positif dan Y bernilai negatif. Lanjut masuk ke bagian persamaan. Untuk menyatakan sebuah garis lurus, kita mengenal dua bentuk penulisan utama. Pertama, ada bentuk eksplisit ditulis sebagai Y sama dengan MX plus C. Bentuk ini sangat populer karena kita bisa langsung mengetahui kemiringan garis dari nilai M serta titik potong sumbu Y-nya dari nilai C. Bentuk ini juga yang paling mudah digunakan saat kita ingin menggambar grafik. Kedua adalah bentuk implisit ditulis sebagai AX plus BY plus C sama dengan 0. Bentuk ini bersifat umum maupun mempresentasikan semua jenis garis di bidang koordinat termasuk garis yang tegak lurus atau vertikal. Lanjut masuk ke bagian persamaan. Untuk menyatakan sebuah garis lurus, kita mengenal dua bentuk penulisan utama. Pertama, ada bentuk eksplisit ditulis sebagai Y sama dengan MX plus C. Bentuk ini sangat populer karena kita bisa langsung mengetahui kemiringan garis dari nilai M serta titik potong sumbu Y-nya dari nilai C. Bentuk ini juga yang paling mudah digunakan saat kita ingin menggambar grafik. Kedua adalah bentuk implisit ditulis sebagai AX plus BY plus C sama dengan 0. Bentuk ini bersifat umum maupun mempresentasikan semua jenis garis di bidang koordinat termasuk garis yang tegak lurus atau vertikal. Dari tadi kita menyebut kata gradien atau simbol M. Sebenarnya apa itu gradien? Secara sederhana, gradien adalah ukuran kemiringan suatu garis atau perbandingan antara perubahan nilai vertikal dibagai perubahan nilai horizontal bisa dikenal dengan istilah rise over. Arah garis sangat beruntung pada nilai gradiennya. Jika gradiennya positif atau lebih besar dari 0, garisnya akan naik ke arah kanan. Jika gradiennya sama dengan 0, maka garisnya mendatar atau horizontal. Jika gradiennya negatif atau kurang dari 0, garisnya akan turun ke arah kanan. Dan jika garisnya terdiri tegak atau vertikal, maka gradiennya tidak terdefinisi. Mari kita lihat contoh soal agar lebih paham. Pada soal pertama, kita diminta mencari gradien yang melalui titik A dalam kurung 3,1 dan B dalam kurung min 2,6 menggunakan rumus selisih Y dibagi selisih X. Kita dapatkan nilainya adalah 6 min 1 dibagi titik A 3,1. Kita dapatkan nilai
nilainya adalah 6 min 1 dibagi min 2 min 3, hasilnya adalah 5 dibagi min 5, sehingga kita temukan gradiennya adalah min 1. Pada soal kedua, kita diminta membuat persamaan garis yang melalui titik dalam kurung 6 min 2 dengan gradien bernilai 2. Menggunakan rumus persamaan garis melalui satu titik, kita masukkan angkanya menjadi y min dalam kurung min 2 sama dengan 2 dalam kurung x min 6. Setelah dijabarkan, kita dapatkan persamaan akhir garisnya adalah y sama dengan 2x min 14. Dalam sistem koordinat, dua garis juga bisa saling berhubungan. Hubungan yang paling sering dibahas ada dua, yaitu sejajar dan tegak lurus. Dua garis dikatakan sejajar jika mereka memiliki kemiringan yang sama persis, atau M1 sama dengan M2. Garis sejajar ini tidak akan pernah berpotongan sampai kapanpun. Sebaliknya, dua garis dikatakan tegak lurus jika mereka berpotongan membentuk sudut 90 derajat. Ciri matematikanya adalah jika kedua gradiennya dikalikan, hasilnya harus sama dengan min 1 atau M1 dikali M2 sama dengan min 1. Fungsi kuadrat. Sekarang kita beralih dari garis lurus ke grafik melengkung, yaitu fungsi kuadrat. Bentuk umum dari fungsi kuadrat adalah y sama dengan ax pangkat 2 ditambah bx ditambah c. Jika persamaan garis lurus menghasilkan grafik berupa garis, fungsi kuadrat ini akan menghasilkan grafik berbentuk melengkung simetris yang disebut parabola. Melengkungan parabola ini ditentukan sepenuhnya oleh nilai a, yaitu angka di depan x pangkat 2 a positif atau lebih besar dari 0. Parabolanya akan terbuka ke atas seperti orang tersenyum dan memiliki titik balik minimum. Jika a negatif atau kurang dari 0, parabola yang terbuka ke bawah berarti orang cemberut dan memiliki titik balik maksimum. Peran diskriminan. Selain nilai a, ada salah satu nilai lagi yang sangat krusial dalam menentukan karakteristik grafik fungsi kuadrat, yaitu nilai diskriminan yang dirumuskan dengan b sama dengan b akar 2 kurang 4ac. Nilai diskriminan ini memberitahu kita bagaimana posisi grafik terhadap sumbu x. Jika d lebih besar dari 0, grafik akan memotong sumbu x di dua titik yang berbeda. Jika d sama dengan 0, grafik hanya menyinggung atau menyentuh sumbu x di satu titik saja. Dan jika d kurang dari 0, grafiknya mengambang atau tidak menyentuh sumbu x sama sekali. Peran diskriminan. Selain nilai a, ada salah satu nilai lagi yang sangat krusial dalam menentukan karakteristik grafik fungsi kuadrat, yaitu nilai diskriminan yang dirumuskan dengan b sama dengan b akar 2 kurang 4ac. Nilai diskriminan ini memberitahu kita bagaimana posisi grafik terhadap sumbu x. Jika d lebih besar dari 0, grafik akan memotong sumbu x di dua titik yang berbeda. Jika d sama dengan 0, grafik hanya menyinggung atau menyentuh sumbu x di satu titik saja. Dan jika d kurang dari 0, grafiknya mengambang atau tidak menyentuh sumbu x sama sekali. Membandingkan pecahan penyebut berbeda. Di sini kita bisa melihat karakteristik dari fungsi kuadrat y sama dengan min x kuadrat plus 4x min 3. Karena nilai a sama dengan min 1, grafik parabola ini terbuka ke bawah. Dengan nilai diskriminan d sama dengan 4 yang lebih besar dari 0, grafik ini mendorong sumbu x di dua titik, yaitu 1.0 dan 3.0. Grafik ini juga memiliki titik puncak koordinat 2.1 yang bertindak sebagai nilai maksimum fungsi. Melalui komponen-komponen inilah sketsa grafik pada gambar dapat terbentuk secara akurat. Oke, demikianlah penjelasan dari kelompok kami mengenai koordinat, persamaan, dan grafik. Semoga penjelasan ini dapat membantu teman-teman semua dalam memahami dasar-dasar matematika kartesian. Jika nanti ada pertanyaan, sanggahan, atau diskusi lebih lanjut, kami persilakan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.